Saya minta kopi pahit yang Dan ini dalamnya tuh kayak panas. bulu... Kayak Bulu genderuwo. Apa ya? Makanya saya nggak berani saya gunting tadi itu. Karena energinya kuat banget. Suruh dia yang pegang aja. Keluarin semua. Sekarang sekali lagi. Saya nggak berani. Gak keluarin. Lawan ketakutan kamu, Mas Anang. Ini udah nggak ada energi negatif. Gak ada. Ketakutannya kamu luar biasa. Sebelum orang, kamu udah punya ini apa belum? Sudah, Mas. Itu gara-gara dipengaruhi ini jadinya. Saya mental itu. Gunting itu mental. Ada energi yang dorong saya tadi. Ini kayak rambut apa ya? Bulu apa ya? Kamu ada yang mau ditanyain nggak? Memang saya takut memang benar. Tenangin dulu deh. Kamu buka masker kamu sekarang dan kamu Boleh cuci disensor muka. nggak? Iya, nanti akan kita blur, nggak akan ditayangin wajah Jangan kena aslinya. clip on ya. Dijauhin aja gini nih. Pakai tangan gitu. Cuci deh. Dicuci muka. Iya. Tuh, ini dilepas dulu. Kenapa kopi, Roy? Karena kopi itu biasa penetral bau. Oke. Kedua, kopi itu bisa menyerap energi negatif juga. Serbuk-serbuk kopi yang baunya khas gitu, Aha. biasanya akan menarik-narik bau, bahkan hal yang negatif. Oke. Kamu cium baunya nggak? Bau, Mas. Ya. Bau. Coba deh cium beberapa waktu gitu, kayak 2 detik, 3 detik biar kamu relax. Hanya muka aja. Hanya muka aja. Kayak bau ini ya, kayak bau menyan. Gitu. Kayak bau jamu. Sekarang saya pengen jimatnya kamu taruh lantai, terus kamu siram dengan kopi. Taruh di... Iya, Bisa tutup Bawah. dulu nggak, Mas? tutup Boleh, dulu boleh, aja. silakan. Terus ini dicuci deh. Saya gergetan liatnya. Iya. Ingin Kenapa lepas, kamu- ingin bunuh diri. Ya itu dia. Semoga dengan yang saya lakukan kamu jadi hidup lebih tenang ya. Iya, ya, Mas. Ini diapain, Roy? Disiram aja, Mas. Disiram aja. Tapi sebelum siram, saya masih kurang puas deh. Kenapa kamu masih ngelihat ada sesuatu? Iya. Ini tetap disiram aja. Siram-siramnya. Saya berasa ini yang lebih powerful. Sambil abis kamu siram nih, kamu injek, bener-bener injek. Aduh, tapi aman gak nih? Saya takut ada yang keluar dari situ. Saya berharap sih aman-aman aja ya, Pai. Saya bisa minta tisu nggak, Mas? Oh, oke. Tisu. Yuk. Saya Tia, tolong. Ya, makasih. Terima kasih. Kamu begitu deket sama Pak Anang, ngerasain sesuatu nggak, Tia? Iya. Nggak? Apa yang dirasain? Kayak ngerasa dingin gitu. Dingin di sekitar Kayak- situ? Bener? Iya bener. Kayak ngerasa bau-bau. Menyan? Menyan, melati gitu. iya. Sepintas-sepintas saja aku cium sih. Saya Kenapa, Roy? Ada... you know what? I feel like Kamu melihat sesuatu pasti? something distract. Ada yang distract my brain, you know, like my mind. Kamu suka pelacuran ya? Hah? Mohon maaf sekali. Iya, Mas. Ini begitu tadi Tia ke sekitar sini, katanya Iya. dingin dan bau melati. Iya, kayak Jujur bau-bau ya, mati gitu. kamu ngelihat bintang tamu saya hari ini agak itu ya, Iya.
agak jorok ya pikirannya. Jujur, kamu langsung lihat What? ya kan? Iya. Kenapa jadinya saya waktu pas dia nganterin tisu dan tek 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 di kepala saya Langsung lihat. keluar gambarnya. Langsung keluar. Imajinasi kamu membawa aku ke sana dan tiba-tiba aku lihat itu semua. Bahaya banget. Lepas dari jimat, tapi kok masih ada nafsu yang kok luar biasa banget. Kurang tahu Mas itu. Mungkin Tapi kamu ngerasa kan pas ngambil tisu itu? Tapi saya udah agak enakan Mas daripada tadi. Kalau tadi saya sangat-sangat takut dan gemetar. Kalau sekarang udah enggak lagi Mas. Tapi Cuma merasa hawa dingin aja. untuk melihat lawan jenis itu masih Masih. Tuh Kalau kan. ngeliat lawan Ngeri. jenis Mas. Itu dari mana, Roy? takut. Rasa itu dari mana? Untung saya laki-laki. Rasa nafsu itu apa karena pengaruh jimat atau masih ada makhluk-makhluk gaib yang mempengaruhi pikirannya? Dari dia sendiri sih. Oh, Berarti belum bersih semua. Iya, Belum jadi ke- sebenarnya gara-gara dia udah pakai jimat jadi habit ya. Jadi kayak jadi karakter. Jadi karakter gitu. Jadinya susah nih ngebedain mana yang jimat, mana yang nafsu beneran, mana yang dikendalikan. Itu sih maksud saya, Mas Anang. Nah, sekarang yang saya rasain ketika dia nganterin tisu, itu saya ngerasa langsung kamu mikirnya, bener kan? Mohon maaf ya, saya hanya mengungkap apa yang saya rasa, saya lihat seperti itu. Maaf ya, Tia. Maaf Mbak ya. Ya dimaafin kan, dianya. Iya. Cuma agak ngeri ya. Iya, saya dan dia mungkin saya juga punya rasa yang waduh gitu, karena saya ngeliat gitu kan. Jadi bikin saya, ya saya ngeliat ada darah, tusukan, tapi ternyata ada dunia lain juga yang nafsu ya. Mudah-mudahan setelah hari ini dan penetralisir cleansing dengan kopi itu, next time kamu bisa make ini lagi Mas Anang di lain hari untuk memakai bubuk kopi atau bubuk kopinya sendiri pun untuk ditaruh di beberapa ruangan supaya menyerap bau-bau yang aneh-aneh. Oh, ditaruh dalam rumah gitu, Roy? Iya, Di betul sekitar sekali. rumah? Di sekitar rumah. Dan setiap pojok-pojokan supaya baunya nggak amis banget. Karena saya merasa saya mencium aroma jimatnya kuat banget kan tadi. Bau amis, bau kayak melati berubah, menyandai berubah-ubah gitu loh. Itu setelah digunting jadi energinya sebenarnya masih ada sisa-sisanya. Masih, saya rasa di rumahnya masih ada yang lain lagi. Ada lagi di rumah? Ada Mas. Tuh kan, aku udah Kalau bilang jimatnya juga. udah nggak ada Mas, cuman aura negatif gitu. Terasa Iya, ibu saya sering diganggu. diganggu apa? Makhluk gaib. Kalau lagi nyuci tuh kayak ada orang manggil, kayak di kamar mandi, panggil-panggil nama anak saya. Ibu saya samperin ke depan, Nggak ada ternyata orang nggak ada. Nggak ada yang manggil? Bahkan anak saya lihat pocong yang ngintip gitu. Itu dari mana, Roy? Makhluk-makhluk gaib yang sering ganggu dan kelihatan di rumah? Dari sisa-sisa yang di rumahnya, saya ngerasa saya bersihin Mas Anang hari ini, tapi di rumahnya masih berhantu gara-gara koleksi yang lain. Iya. Ya, Itu maaf, kalau saya boleh tahu itu siluman apa Mas? ini yang ada di dalam Itu bentuk tadi ya? jimat tadi. Jimat ya? Untungnya kamu benar-benar bawa yang ini. Iya. Dan tepat sekali kamu punya feeling yang itu memang benar-benar ini. Iya, itu yang memang yang berat auranya Mas. Aura Ini negatif. yang bikin temperamen. Iya, ini adalah sosok ini dan penuh darah-darah. Aku suka. Jadi dia selalu minta darah, selalu menyulut emosi gitu ya. Betul. Tapi yang ini nggak mempengaruhi kamu untuk melihat cewek jadi gimana ya. Iya. Yang ini aja itu bikin orang. Kalau kita ribut sendiri, ribut atau berargumen, itu bawaannya pengen bunuh aja. Iya tuh nggak boleh. Bunuh aja. Udah lupain. Saya juga ngeri tadi ada gunting di situ, saya langsung singkirin. Iya. Takutnya kamu berhalusinasi dan membuat kekacauan dengan memotong. Aduh, saya nggak mau deh kayak Makanya gitu-gitu. kalau pikiran saya lagi kalut tuh Mas, saya ada bisikan, Ya nggak boleh. Lawan ya. ada bisikan, tabrak, mati aja, Nggak tabrak, boleh. mati aja gitu. Saya lagi bawa motor. Roy, setelah dia harus menyebar kopi di rumah supaya menyerap energi negatif dan bau-bau amis, apalagi yang harus dia lakuin supaya nggak gampang Iya. emosi dan bisa mengendalikan dirinya saat melihat lawan jenis?
saya pengen banget Mas Anang tuh kembali kepada yang di atas. Karena saya ngerasa belakangan beberapa tahun ini kamu itu jadi intens ke arah dunia magic-magican. Jadi sering Jadi lebih kesana sering gitu kesana. ya. Saya punya impian deh, kalau Mas Anang bisa ngelakuin hal itu, kamu pasti Mas Anang bisa suksesnya lebih dari yang lain gitu dan mendekatkan diri. Sholat saya mas berat Dilaksanain. banget, malas sekali. Nggak tenang gitu ya. Ya hidupnya nggak tenang, hidup saya itu nggak tenang, bawaan saya itu gelisah dan merasa gimana, kayak kurang nyaman hidup saya itu. Iya. Iya, hidup Nanti saya kurang nyaman. lakuin itu ya. Saya yakin dan percaya kalau misalnya Mas Anang dekat kepadanya yang di atas, tidak ada lagi niat-niat ingin Iya, iya. Mas. niat-niat untuk orang udah nggak ada lagi. Dan insya Allah mudah-mudahan nih ya, saya nggak tahu juga, kamu punya hawa nafsunya udah turun nih. Iya, mudah-mudahan Jadi mas. kamu kan nggak pakai filter Mas Anang, lihat ini langsung bung gitu. Aku sih itu Nafsu. iya Di rumahnya ada yang harus dirubah nggak, Roy? ada. Ketika saya masuk pintu masuk di rumahnya itu ada unsur-unsur kayu ya, kayak kayu atau apa itu bahannya. Yang di mana mas, dekat mana tuh? Begitu Di masuk. rumahnya. Oh iya, iya ada. Ya kan? Sebenarnya boleh diubah posisinya deh. Jadi meja ya? Ya, apa Iya, lemari? Meja. Buffet. Buffet. meja buffetnya tolong dirapiin deh, soalnya agak berantakan kan. Iya, iya. Dan saya ngelihat di dalam buffetnya sebenarnya ada kardus-kardus kecil atau apa itu namanya? Saya ada mencium aroma bahan material besi, Betul, betul. betul? Iya. Ya itu dia. Itu harus Nanti diberesin. tolong dirapiin. Iya. Ini besi sama besi di sini. Ini semacam saya ngelihat yang lain, ini tumpukannya nih dikasih semacam itu aja, diatur yang bagus-bagus. Saya mencium bau besi, batangan, tunggu aku nggak tahu tuh namanya apa aja, tang ya kayak gitu-gitu. Iya, ya. iya. Oh, Betul, kunci-kunci. Iya, iya, Kunci betul. Ngebengkel ya, Tang. kunci-kunci bengkel. Bukan. Kunci-kunci yang memang yang usang yang sudah terbakar saya kumpulkan di sana. Buat apa ya? Oh. Tadinya saya pengen gunakan lagi mas. Oh, Buat tuh, saya pakai bentar. lagi. Saya merasakan ada kedatangan makhluk lain. Apakah ini benar-benar hewan atau ini teror lagi yang belum selesai? Silumannya memang siluman kucing mas. Kucing. Siluman. Dari mana taunya, Mas Anang? Ya saya Pernah ngeliat? pernah pernah ditepok waktu tidur, dibangunin. Di sini nggak ada ya. Saya pengen lihat apakah memang itu real binatang asli atau memang jadi-jadian. Kalau itu asli, suaranya nggak tiba-tiba muncul dan tiba-tiba hilang, Roy. Oh iya. Ini That's sekarang a udah good nggak point. ada. Iya. Nggak ada nih di sini, tapi saya ngerasain ada makhluk kucing itu tadi. Dengar. Kalau saya cium kamu sih, Mas Anang, hawa kamu udah bersih dari yang ini. Ya udah agak enakan mas saya. Jadi intinya sih memang harus membersihkan dan mensucikan diri, termasuk rumah yang barang-barang tadi harus diberesin. Karena yang letaknya berantakan dan di depan itu justru mengundang makhluk-makhluk halus untuk malah datang ke rumah gitu ya. Ya. Suasananya, energinya jadi panas Ya. terus. Dan tadi kopi jangan lupa dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Salat 5 waktu. Ada yang mau disampaikan, Tia? Ya kita sih kalau sebagai manusia apa janganlah gitu Melihat kayak bukan kayak memakai barang-barang. melanggar peraturan agama, kayak misalkan pakai jimat, pakai apa, kita normal-normal aja lah gitu, biar hidupnya tenang gitu kan. Dia sendiri melihatnya sebagai perempuan, lihat dia ada perasaan takut atau seperti apa nggak setelah diceritakan seperti Takut itu? sih, ngeri Lebih takut setannya atau semuanya. Jadi sosoknya menakutkan ya. Iya Sosok sih, orang yang pakai jimat justru bukannya segen, tapi malah takut. takut gitu. bawaannya. Mungkin itu awalnya mungkin bisa cewek-cewek kegayat gitu, mungkin itu bisa jadi luntur gitu kan, jadi bisa kebalikannya, bisa menghindar gitu kan, Oke. gitu pasti. Terakhir ada yang mau disampaikan, Roy? Nggak ada sih. Saya
kehabisan kata-kata untuk melihat Anang ternyata dalam sekali ya. Oke. Bagai danau yang airnya tenang namun dalam 100 meter. Baiklah. Mudah-mudahan setelah malam hari ini kehidupan Mas Anang jauh lebih bahagia. Salam buat istri dan juga anak dan juga ibunya. Dan mudah-mudahan bisa menggunakan kekuatannya justru untuk melawan emosinya supaya justru membawa kedamaian bukan permusuhan. Terima kasih Mas Anang. Anda boleh meninggalkan studio dan itu biarkan ada di sini nanti diberesin sama Nanti tim. diberesin sama tim kita. Oke, baik. Makasih. Terima kasih. Terima kasih, Terima Mas. kasih. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Mengumbar amarah bagai menceburkan diri ke dalam kawah yang membuat keluhuran hati menjadi musnah. Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang mengaku terjerat guna-gunanya sendiri. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Siva. Selamat malam Mbak Siva. Malam. Boleh kami tahu aktivitas Mbak Siva sehari-hari? Saya seorang Gojek online. Oke, ojek online ya? Iya, ojek online. Baik, apa yang mau Mbak Siva ceritakan pada kami? Saya guna-guna suami, tapi dulu sekarang udah jadi mantan suami. Dan dia sekarang gila. Sebentar kok, Mbak Siva ceritanya santai banget. Jadi Mbak Siva pernah guna-guna suami, sekarang iya, sudah jadi mantan suami iya. dan sekarang gila. Iya. Dia sering meneror saya dan dia nggak bisa ngelupain saya, dia bilang. Gimana? Dia sering meneror saya. Sekarang? Iya, sampai sekarang. Dulu awalnya ngirim guna-guna kenapa ya? Waktu pertama kali saya nikah sama dia baru jalan 6 bulan, dia ninggalin saya begitu aja. Dia meninggalkan saya, menikah lagi dengan janda yang anaknya lebih banyak. Karena dia bilang wanita yang berambut pirang itu perempuan tidak baik. Oh, ini rambut pirang yang seperti ini udah lama dari dulu? Iya. Waktu sebelum menikah, rambutnya udah seperti ini? Iya. Loh, tapi baru komplain setelah menikah? Iya. Dia tapi dari orang tuanya. Dan dia bilang Wanita yang berambut pirang itu wanita tidak baik. itu jadi alasan dia untuk Iya, cari perempuan lain dan katanya meninggalkan. bikin dia usahanya jadi bangkrut. Makanya dia menikah dengan wanita yang janda ditinggal suami mati. Usia pernikahannya waktu itu berapa lama? Baru 6 bulan. Oke, 6 bulan meninggalkan Mbak Saya, Siva. Lalu? Setelah saya ke orang pintar, sebelumnya saya ke orang pintar, saya merasa perempuan yang bodoh. Saya sampai tangan saya sampai Ada luka karena? ingin karena saya takut kehilangan dia. Itu bekasnya sampai ada kayak laut itu dalam dong? Ya, cukup dalam. Oke, terus? Ya dia ngenatin saya, Bang. Dia sangat mengkhianati saya. Ya, saya dihakimi sama semua keluarganya. Dihakimi seperti apa? Mbak Siva? Cacian lah, makian, saya diusir. Bahkan saya dikata ya perempuan, kasarnya perempuan binal, begitu. Sampai akhirnya cuma abangnya yang nerima saya dan menganggap omongan keluarga itu tidak baik, tidak benar. Sampai saya diajari sama temen, saya pergi ke orang pintar, ke paranormal. Karena sakit hati? Iya, karena sakit hati saya. Tujuan ke paranormal itu untuk apa ya? Untuk biar dia kembali dan saya menyakiti kembali dia. Oh, tujuannya untuk balas dendam? Iya, betul. Ya. Oke, lalu kemudian? Saya ke orang pintar dan orang pintar memberikan saran supaya saya menanam foto rambutnya dan CD-nya. Underwear, celana dalam? Iya, betul. Pakaian dalamnya? Iya, pakaian dalamnya. Di mana? Di depan rumah saya. Anda lakukan? Iya, saya lakukan. Dan semua berjalan dengan benar. Dapat Iya. rambutnya dari mana? Waktu itu dia pernah motong rambut sama sepupu saya, itu saya tanam di pot bunga, itu ternyata masih ada. Saya ambil. Oke, begitu ditanam apa yang terjadi? Kemudian? Memang dia kembali dan
ya sangat sayang sama saya. Ketika dia sayang-sayang sama saya tinggal. Sama seperti dia meninggalkan saya. Tapi saya tidak menikah lagi. Tinggalin gitu aja? Iya. Saya Begitu. mengusir dia dari rumah saya. Tapi mantan suaminya udah sama perempuan lain Itu sudah sekarang? pisah. Karena sama karena saya perempuan dia lain bilang itu gitu. juga pisah. Sudah pisah. Itu pun saya yang menyuruh dia pisah. Saya yang Tapi mengajarnya. suaminya mau? Mau. Oke, setelah Anda balas dendam nih, Iya. balas menyakiti, apa yang terjadi? Dia sering meneror saya, tapi sebelum dia meneror saya naik ojek online, ada penumpang ibu-ibu dari Pasar Minggu minta antri saya ke ternyata dia minta turun di pemakaman, tapi itu harinya siang ya, siang hari. Dia bilang itu uangnya 10.000, padahal itu koin cuma 1.500 sama 500 kan 1.000, tapi dia bilang itu 10.000. Tapi setelah dia mengasih itu dia bilang, kamu simpan uang koin ini nanti kalau kamu udah apa-apa ini dibantu sama koin ini. Dia bilangnya begitu. Udah terima? Saya terima, tapi saya bilang, loh dia bilang kan tadi 10.000, kenapa dia bilang koin? Pas saya lihat gini, tiba-tiba ibu-ibu itu hilang, nenek itu hilang. Oke, terus setelah itu? Iya benar, setelah ibu itu mengatakan itu benar, saya dapat musibah, ya itu mantan suami meneror saya terus, mengancam dia akan membuat saya kecelakaan di jalan, membuat saya akan tergila-gila dengan dia. Tapi ternyata dia yang sekarang menjadi gila. Jadi sampai sekarang masih sering meneror dan ngejar-ngejar? Iya masih. Dan Anda gimana menyikapinya tuh? Saya tidak pernah membalasnya, tapi dia selalu ada di depan rumah. Tujuannya datang malam hari ini untuk apa sekarang? Saya ingin dia lepas, maksudnya jangan sampai dia mengejar-ngejar saya, meneror saya. Karena sekarang saya sudah menikah, baru saja menikah. Oh, sudah menikah lagi? Saya baru menikah kemarin, waktu itu saya belum menikah, sekarang baru banget menikah. Dia tahu? Dia nggak tahu, kalau dia tahu dia bisa bikin bom di rumah nanti. Tapi suaminya tahu mantan suaminya begitu? Dia nggak tahu. Nggak tahu. Dia bukan orang sini, dia orang luar. Suami saya yang baru. Kakaknya nggak cerita? Nggak. Saya nggak, karena saya takut nanti dia akan merasa takut. Ya, karena terornya itu ke anak saya, ke ibu. Pada waktu saya dihakimi sama keluarganya, keluarga saya satu pun nggak ada yang ikut. Maksudnya tidak ada yang ikut-ikutan meneror, dia tidak ada. Itu. Apa hubungannya ya sama yang 2 koin itu? Masih disimpan? Koin itu jadi gimana ya? Itu kayak membantu. Jadi selama saya ada masalah itu, saya simpan koin itu benar. Maksudnya dalam arti nenek itu bilang kan suatu saat akan terjadi sesuatu pada kamu. Dia Dan bilang ini gitu. akan menolong? Iya, dia mau membantu. Buktinya dalam arti gini loh. Saya kan sudah pisah nih sama mantan suami nih. Tiba-tiba kan dapat yang baru, saya merasa terlindungi gitu kan. Nah, ya saya merasa dari koin itulah gitu. Saya Baik. simpan koin itu, nggak pernah ada musibah yang ibaratnya yang bikin saya merasa takut, saya merasa Sampai nyaman. sekarang masih disimpan? Masih. Oke, kalau gitu. Percaya sama koin itu? Percaya nggak percaya sih, tapi memang membawa keberuntungan sih kata saya. Oke, mudah-mudahan malam hari ini Mbak Siva bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya dan benar-benar bisa lepas dari teror mantan suami. Iya. Karena bisa mendapatkan kebahagiaan dengan keluarga yang baru. Amin, amin. Kami akan ajak Mbak Siva untuk bertemu langsung dengan sahabat kami. Iya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi.